Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Injil Matius pasal 4, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sebelum kita bersama membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melakukan setiap kegiatan aktivitas kami boleh menjalani hari-hari kami, semuanya karena penyertaan, karena anugerah daripada Tuhan saja. Pada saat ini kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh menuntun kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diberkati oleh Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11, di bawah judul perikop, pencobaan di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali perenungan kita saat ini, ada satu pertanyaan bagi kita. Apa perbedaan antara pencobaan dan godaan? Pencobaan bertujuan untuk menguji kondisi seseorang. Pencobaan itu bertujuan untuk menguji kondisi seseorang. Sedangkan godaan itu bertujuan untuk secara sengaja merusak atau menghancurkan kondisi seseorang. Tetapi pada dasarnya, pencobaan maupun godaan itu menempatkan seseorang pada suatu krisis dalam hidup untuk bersikap. Apa yang harus dia lakukan ketika diperhadapkan dengan krisis, ketika diperhadapkan dengan pencobaan dan godaan ini? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di padang gurun Yesus mengalami krisis itu. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus harus menerimanya? Tujuannya ialah untuk meneguhkan Yesus dalam melaksanakan misi Allah bagi manusia. Tujuan Yesus mengalami krisis itu adalah untuk meneguhkan Yesus dalam melaksanakan misi Allah bagi manusia. Ada 3 hal yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, itu menyangkut persoalan
keberlangsungan hidup seorang manusia, yaitu makanan. Iblis menawarkan kepada Yesus untuk menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Kalau menyangkut tentang keberlangsungan hidup, manusia kadang mudah untuk tergoda. Ia mau menyalahkan kekuasaan agar ia terangkat, atau dan artian lain agar ia bisa memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Jadi, krisis yang pertama menyangkut persoalan keberlangsungan hidup manusia, yaitu makanan. Bagaimana iblis menawarkan kepada Yesus untuk menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, itu menyangkut tentang pemeliharaan dan pertolongan Allah. Atau dengan artian lain, iblis mengangkat ego Yesus untuk menguji pemeliharaan dan juga pertolongan Allah. Apakah diberikan tepat waktu atau tidak? Kemudian yang ketiga, ini menyangkut tentang persoalan mempercayakan hidup. Bagaimana iblis menawarkan cara yang praktis, tetapi bisa menguasai semuanya. Kepada manusia, ketika diperhadapkan dengan hal ini, karena keinginannya untuk menguasai, untuk memiliki apa yang ada dalam dunia, ya bisa mendengarkan suara iblis. Krisis yang ketiga ini menyangkut tentang persoalan mempercayakan hidup. Apakah seorang manusia mempercayakan hidup kepada Allah atau mencari cara praktis untuk mendapatkan segala hal yang ada di dalam dunia? Itulah tiga hal yang dialami Yesus ketika ia berada di padang gurun, ketika ia sudah menyelesaikan puasanya selama 40 hari, 40 malam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun juga sering mengalami hal-hal yang sudah disebutkan di atas tadi. Tetapi melalui nas ini, kita diajarkan untuk bersikap seperti Yesus. Kita diajarkan untuk bersikap seperti Yesus yang melawan setiap pencobaan, yang melawan setiap godaan hidup, agar kita tampil menjadi seorang pemenang yang tidak karena hal-hal duniawi lalu melupakan Tuhan Allah. Kita diajarkan untuk melawan setiap pencobaan dan godaan hidup itu, untuk melawan setiap hal-hal duniawi yang ditawarkan oleh iblis, dan untuk tidak pernah melupakan Tuhan Allah. Kita juga diajak, melalui nas ini, kita juga diajak untuk semakin giat mempelajari firman Allah. Jangan kalah oleh iblis. Lihat dalam bacaan tadi bahwa iblis juga mempergunakan firman Allah untuk menggoda, untuk mencobai Yesus. Kita jangan kalah oleh iblis. Mari kita rajin berdoa, mari kita rajin membaca firman-Nya, dan yang terpenting, mari kita rajin melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita diajarkan untuk semakin giat, untuk semakin rajin mempelajari firman Allah dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk boleh melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersama berdoa secara khusus bagi jemaat Marway 1. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, bagaimana kami senantiasa menang dalam setiap pencobaan, dalam setiap godaan hidup kami. Kami tidak melupakan Tuhan karena keegoisan, karena keinginan-keinginan kedagingan kami. Biarlah kami selalu mengingat firman-Mu. Biarlah kami semakin giat mempelajari firman-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama berdoa bagi jemaat Marway 1, agar mereka semakin bersinergi dalam memuliakan Tuhan.
agar mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup mereka. Saya percaya jemaat di sana boleh senantiasa merasakan penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sungguh amat nyata mereka alami dalam hidup mereka. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberkati mereka ketika mereka melakukan setiap kegiatan aktivitas mereka. Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan setiap hari. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir, tercurah dalam hidup mereka, melalui usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Engkau juga memberkati apapun yang boleh mereka punya, entah itu ladang padi mereka, entah itu kebun sayur mereka, entah itu kebun buah-buahan mereka, ternak yang mereka miliki. Biarlah semuanya boleh diberkati, menghasilkan, sehingga mereka merasakan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Tuhan saja. Kau juga memberkati mereka dalam setiap rencana, dalam setiap impian masa depan mereka. Kami serahkan jemaat Timarway hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, baik itu pendeta, baik itu penatua dan diakon, siapapun mereka yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah pelayanan yang boleh mereka lakukan. Biarlah mereka boleh semakin bersemangat, mereka boleh semakin bersukacita melakukan tugas pelayanan mereka, sehingga dengan demikian nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami sekalian ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh melihat kebaikan kemurahan Tuhan dalam masa-masa sulit hidup kami. Dan kami percaya keadaan kami pada saat ini, dalam masa pandemi ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap mempertaruhkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami. Ini permohonan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.